Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom Kak Stevi, Halo. Kak Edwin, dan ada Bang Yefta. Selamat sore juga Bang Yefta. Senang sekali sore ini bisa bersekutu lewat Shalom sore. online. Kita bisa bersekutu sama-sama di via Zoom ini. Dan juga sebelumnya aku senang sekali ya. Minggu lalu aku sempat ada di Surabaya juga bersama-sama Kak Stevi. Dan sore ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mulai dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Asnat. Silakan, Nat. Shalom, suara saya kedengeran? Ya, kedengeran. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, kami mengucap syukur Tuhan karena atas penyertaan-Mu. Dari tadi Engkau masih memberikan kami kesehatan serta kekuatan sehingga kami boleh dapat menikmati hari ini dan menjalankan sebagian besar aktivitas kami dengan baik. Kami percaya Tuhan itu semua bukan karena atas kuat dan gagah kami, tapi karena atas turut campur tangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Berkati media yang kami pakai, yaitu Zoom Tuhan, biarlah semuanya boleh lancar dan jaringannya juga. Itu aja, kedengaran kok itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, amin. Amin. Terima kasih Asnat untuk doanya. Sama-sama. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang keren juga nih kesaksiannya ya. Sebuah pujian dari Mas Eka Christian. Silahkan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Luar biasa Mas Eka dengan kesaksian pujiannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan masih ada lagi nih kesaksiannya, nggak kalah menarik juga dari ketua kita, Kak Stevi David Jonathan. Silakan Kak Stef. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lebih dari yang dunia tawarkan, oh Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku
tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Terima kasih Kau mengasihiku, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Amin. Oke, terima kasih Kak Stevi buat kesaksian dan lagunya yang, aduh aku dengar tuh enak banget lagunya. Jadi penasaran lagu siapa Kak ini. Oke, selanjutnya kita akan dengerin kesaksian dari Dian Pintauli yang akan membawakan sedikit cerita yang, aduh, ini rada-rada menjengkelkan tapi pokoknya yakinlah pasti ada hikmahnya. Oke Dian. Oke, shalom semuanya. Terima kasih buat Semi yang udah kasih kesempatan buat kesaksian. By the way, menjengkelkan sih enggak ya, tapi buat gua apa yang saya saksikan pada kesempatan sore hari ini merupakan kesaksian yang real, yang tidak direkayasa, dan ini buat aku bisa jadi to reminding untuk bahwasanya kita boleh berencana tapi Tuhanlah yang menentukannya. Kesaksian saya pada hari ini, kalau bukan minggu ya, udah 11 hari yang lalu saya mengalami something happen yang as long as kita udah prepare, bahkan kita udah backup tiket pulang balik ke Surabaya, tapi saya percaya Tuhan tuh izinkan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi saya waktu itu udah ngobrolin jauh-jauh, so far nggak ada halangan apapun. Waktu kita ngobrol sama Kak Stevi, bahkan gagasan itu sampai terwujud, dan puji Tuhan dengar kabar Semi bisa promosiin karyanya, di mana karyanya ini kita juga as long as udah sering ngobrol, saya bilang kamu percaya kalau kamu bisa dipakai Tuhan. Kalau misalnya saat-saat ini belum ada yang promosiin, saya percaya nanti ada yang promosiin, dan puji Tuhan lewat CDC kaset Semi bisa terjual lewat support system Mama Hana, Dr. Michael, Kakak Stevi yang sangat luar biasa, Mas Edwin yang juga sangat antusias buat bantuin. Jadi aku senang walaupun ada hari-hari kesialan pada saat itu, tapi hari sial pun sometimes aku percaya Tuhan bisa pakai untuk bangun building karakter, untuk kita bisa melihat betapa dalam saat-saat trouble Tuhan itu bisa memberkati. Jadi waktu itu saya dibilang sedih, maybe yes, tapi nggak sedih-sedih banget karena apa yang saya harapkan dan yang kita diskusiin sama Kak Stevi before berangkat ke Surabaya, itu bikin saya jadi lebih grateful ya, karena
walaupun saya mengalami COVID pada saat itu yang bikin saya nggak bisa berangkat, tapi saya merasa senang banget gitu karena ada hasil dari apa yang kita diskusikan jauh-jauh sebelum hari H. Terutama sama Kak Stevi, saya sangat bangga, dan sama Mas Edwin, saya juga sangat give thanks banget karena dengan kerja keras mereka, teman-teman bisa merasakan as too much kebaikan Tuhan. Dan demikian pun sama saya sendiri, saya merasa sekalipun saya tidak ada di sana pada saat itu, tapi saya percaya video yang saya kirim bisa memberkati. Ya, mungkin bukan karena overconfidence, tapi saya percaya video saya bisa memberkati pujian penyembahan dari Semi, terus kerja keras Kak Edwin, Mas Stevi, Dr. Michael, Mama Hana, itu tuh sangat, aku percaya Tuhan Yesus, Bapa kita yang di sorga, pasti juga happy gitu. Jadi kalau misalkan Dr. Michael terus bilang Mama Hana berharap Dean bisa ikut kumpul bareng, tapi karena sesuatu hal yang kita nggak terfikirkan membuat saya tidak merasa hilang sukacita ya, tapi sedikit sedih lah karena pengen bareng-bareng, pengen ketemu sama Kak Stevi. To be honest, aku tuh sangat pengen banget gitu ketemu langsung sama Kak Stevi karena kisahnya itu buat saya pun bisa jadi semangat buat saya. Tapi karena Tuhan belum izinkan, ya ada ya firman Tuhan bilang apa yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah kita dengar. Justru itu yang Tuhan kasih terkadang, dan kita mikir itu tuh adalah sesuatu yang sangat tidak available untuk kita rasakan. Tapi saya percaya sih Tuhan tuh kasih kita seperti hal-hal yang saya alami di 11 hari yang lalu. Saya percaya Tuhan tuh bilang, mungkin Tuhan punya message, kalau gue belum bisa ketemu sama teman-teman, belum bisa ikut pelayanan, tapi saya percaya sukacita kalian di Surabaya kemarin adalah sukacitaku juga. Jadi semoga kesaksianku ini ya bisa give most better atau apalah ya. Pokoknya aku berharap kesaksianku ini bisalah memberkati gitu. Oh ya, anyway, hari ini juga saya senang sekali karena Tuhan kasih opportunity buat saya bisa ikut ngerayain bareng-bareng birthday-nya Semi. Jadi Semi hari ini birthday di hari Lebaran, teman-teman. Dan terima kasih, aku senang hari ini sih ketemu sama orang-orang baru. Di sini ada namanya Kak Leni, dan kita tuh ngobrolin ada hal-hal yang buat saya tuh merasa, oh iya ya, hidup ini apapun, everything is gonna be okay katanya. Dan kita harus bersyukur akan itu, dan saat ini pun saya sangat bersyukur karena bisa menceritakan sedikit tentang apa yang saya alami dengan campur tangannya Tuhan gitu. Oke deh, itu saja. Semoga terberkati ya. Thank you. Thank you, Dea. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya setelah kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Dean, saya juga sedih ya karena emang saya juga salah satu orang yang berangkat waktu itu. Wah, itu memang kalau memang belum rencananya Tuhan tuh kadang tapi memang kita kalau udah berlalu baru oh ya hikmahnya mungkin begini begitu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pendapat dari atau pesan-pesan dari Mama Hana. Mama Hana ada? Kak Stef? Belum ada kayaknya. Lanjut aja. Oh, Mama Hana belum ada, berarti kita langsung firman Tuhan dari Bang Yefta aja ya. Oke, kita karena Mama Hana belum ada, kita langsung akan mendengarkan firman Tuhan dari Abang Yefta. Buat Bang Yefta, dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan. Silakan Bang.
Oke, shalom. Sebelum suara saya jelas? Jelas Bang, jelas Bang. Shalom. Jelas. Oke, shalom. Ya, ini ulang tahunnya Semi ya. Pas hari Pendidikan Nasional ya, 2 Mei ya. Iya Bang Efta. Berarti ini cucunya Ki Hajar Dewantara ini. Siap. Oke. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersepakat hati untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, puji-pujian yang menguatkan hati kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kamu menyiapkan hati kami Tuhan, menyiapkan hati kami, biarlah firman yang kami dengarkan ini Tuhan, bisa bertumbuh dalam hati kami yang lembut, bisa berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah firman ini Tuhan bukan semata-mata dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, tapi melainkan dari perkataan daripada Engkau, hikmat marifat daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan teman-teman yang melayani pada sore hari ini semuanya. Engkau memberkati semua anggota-anggota yang hadir. Engkau juga memberkati Tuhan. Engkau juga memberkati CDC kelompok ini Tuhan, Engkau berkati semuanya, Yayasan Pondok Kasih, Dr. Michael, Mama Hana juga Engkau berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya memberikan firman sore hari ini, saya perkenalkan saya ya. Barangkali ada yang belum kenal. Saya perkenalkan, nama saya Jefta. Nah, saya Jefta, asli saya dari NTT, Nusa Tenggara Timur ya, bukan nanti Tuhan tolong, tapi Nusa Tenggara Timur. Ya, tepatnya Kupang. Kupang, ibu kota NTT ya, ibu kota provinsi NTT, Kupang. Bang Efta, sama-sama kayak aku orang Kupang juga loh. Ya betul. Nanti kita berbicara lagi nanti. Jadi Kupang itu terkenal dengan kota kasih. Kasih itu ada singkatannya, Kupang aman, sehat, indah, harmonis. Jadi disingkat dari Kupang jadi kasih, kota kasih. Nah itu asal saya, dan saya sekarang domisili di daerah Setro Baru, Kenjeran. Tepatnya dekat LA, bukan Los Angeles ya, tapi Leba Arung. Jadi saya untuk sementara ini di Surabaya saya melayani di PETKI sebagai pengurusnya, dan saya sudah berkeluarga. Istri saya dari Nias, Sumatera Utara. Saya punya 3 anak, semuanya laki-laki. Jadi anak saya masih SD kelas 6 sama SD kelas 2 sama 3 tahun. Ya, 3 ya anak saya. Ya. Begitu saja perkenalan singkat dari saya. Apakah ada pertanyaan? Mau tanya tinggi badan atau berat badan? Oke, kan tidak ada pertanyaannya. Itu perkenalan singkat saya ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Sekarang saya mau memberikan firman. Saya mengangkat tema pada sore hari ini, jangan khawatir. Tepatnya hal kekhawatiran. Jadi kita membacakan tolong bantu saya ya. Saya ini tunanetra ya. Oke, saya lupa perkenalan saya ini tunanetra ya. Tepatnya TNI, Tunanetra Indonesia. Kalau mau lengkap lagi TNI AL, Tunanetra Indonesia agak lama. Jadi tolong bantu saya untuk membukakan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya, tolong dibacakan ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayat 25 sampai ayat 25 sampai 34. Ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Allah kita yang kita sembah itu Allah yang luar biasa ya. Dia mengerti apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Seperti tadi kesaksian Mbak Dea ya. Mbak Dea ya tadi ya, namanya Dea ya. Mbak Dea itu saya tambahkan itu tadi Mbak Dea sempat kutip dalam 1 Korintus, kalau tidak salah 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang kita tidak pernah bayangkan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati kita, itu disediakan Bapa kita di surga. Luar biasa. Allah kita yang kita sembah itu Allah yang hebat, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Kenapa saya mengambil tema kekhawatiran pada sore hari ini? Akhir-akhir ini kita kan tahu sendiri, teman-teman tahu sendiri kehidupan akhir-akhir ini bagaimana begitu sulit. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan dimanapun berada tidak merasa sulit. Kenapa? Karena Allah selalu menyertai, Allah selalu melindungi. Sebab apa yang kita sembah kepada Tuhan itu Tuhan yang hidup. Jadi teman-teman di luar sana, kalau ada yang mengalami khawatir, kalau ada yang mengalami kekhawatiran soal pekerjaan atau soal masa depan, apalagi soal pasangan hidup ya, pasangan hidup, itu semua jangan khawatir. Pasti Tuhan selalu menyediakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Ya, puji Tuhan, saya punya sebuah kesaksian hidup saya bahwa Allah itu baik ya, bahwa Tuhan itu sangat baik, bahwa burung-burung di udara pun Tuhan pelihara, bunga bakung yang tidak pernah memintal, tidak pernah bekerja, itu pun Tuhan menghiasi dia lebih indah dari kemegahan baju Salomo yang Salomo pakai. Itu pun Tuhan selalu mengerti apa yang dibutuhkan oleh umat-umatnya. Saya berikan sedikit kesaksian dalam hidup saya. Pada saat pada saat masa corona akhir ini, saya tahu sendiri kan, saya ini kan pekerjaannya PNS. PNS bukan dalam arti bukan pegawai negeri sipil, tapi pemijit nang Surabaya. Jadi pada saat corona tahun 2000 sekitar tahun berapa ya? Corona awal tuh 2020 ya. Ya, 2020 bulan Maret kalau tidak salah ya. Maret itu saya mengalami pekerjaan tuh sulit. Soalnya
corona itu kan selalu buat pekerjaan pijit kan tidak bisa lancar, apalagi orang takut untuk mijit, apalagi kan kondisinya corona. Bulan April itu saya betul-betul kosong sama sekali ya. Tapi dalam saya berserah kepada Tuhan, dalam keadaan saya bergantung kepada Tuhan, disitulah Tuhan ingatkan kepada saya bahwa kamu tahu, ingat, saya ingat Tuhan mengingatkan bahwa cerita di dalam pasal Injil Raja-Raja ya, di situ diceritakan tentang Nabi Elia yang dipelihara Tuhan di pinggir sungai Kerit, bahwa yang memberi makan Nabi Elia itu burung-burung gagak, memberi makan Nabi Elia sampai Tuhan mengizinkan hujan turun baru semua selesai. Dan cerita itu menguatkan saya, dan kalimat-kalimat itu selalu meloncat dalam hati saya bahwa apa yang saya alami, pekerjaan sepi, saya yakin semua akan beres. Kalau mau lihat dari sisi manusia, di bulan April itu saya harus sediakan pendaftaran anak sekolah untuk bulan Juni. Bahwa anak saya kan nomor 1 masih sekolah, nomor 2 mau beranjak masuk SD. Dan itu biayanya bukan sedikit, biayanya bukan ratusan ribu saja, pasti jutaan. Soalnya anak 2. Jadi itu saya bergumul sama Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan campur tangan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itu dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan seperti itu. Dan saya berdoa saat teduh setiap hari. Saya melakukan membaca firman. Soalnya saya berpikir kalau rohani saya harus bertumbuh. Dan saya harus mengembangkan rohani saya. Dan rohani saya otomatis kalau kita membaca firman itu seperti kita memberi makan kepada rohani kita. Dan kita berdoa itu pun seperti kita bernapas. Jadi membaca firman dan berdoa itu selalu harus berjalan bersama-sama. Dan pada saat itu, bulan April itu saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya bahwa burung-burung gagak yang berupa manusia baik dalam hidup saya itu datang menolong saya, seperti mereka ini memberikan bukan apa ya, tapi pasien-pasien saya yang tidak melakukan pijit, mereka langsung mengatakan bahwa mereka sepertinya mereka digerakkan sampai saya ditransfer uang. Saya tidak minta sedikit pun, satu sen pun saya tidak minta, tapi mereka transfer uang, nominal uang itu seperti yang saya butuhkan untuk kehidupan dan saya butuhkan untuk membiayai anak saya sekolah. Tepat, nominalnya sama, semuanya tepat. Dan sampai saya dikirimi sembako sampai sembako itu bertumpuk-tumpuk sampai beras itu kalau ditumpuk tuh sampai 1 ton. Kalau saya itu 1 ton lebih ya. Sampai saya tidak makan sendiri, tapi saya membagikan beras itu kepada orang-orang di luar sana seperti tukang beca, seperti anak-anak jalanan. Jadi sistem saya itu saya diberkati untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Jadi waktu itu saya merasakan betul-betul Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya. Dan apa yang saya butuhkan itu Tuhan tahu. Pada saat detik itu saya memang sebagai manusia saya itu khawatir. Tapi Tuhan selalu mengingatkan dalam Injil Matius, dan satu lagi dalam Injil Mazmur 55. Tolong bacakan ya Mas Edwin. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Sebentar, Pak. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka. Sorry. Itu bacanya di mana? Itu bacanya di digital. Oh, maaf. Itu yang ayat 22 ya. Iya. Mazmur 55. Ya, kalau di digital ayat 22. Ya, mohon maaf. 23. Ya, saya ulang. Ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Amin.
Ya, ayat itu juga menguatkan saya, dan saya mengingatkan ke teman-teman semua pada saat kalau teman-teman mengalami kekhawatiran, mengalami apapun, teman-teman harus yakin kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia itu pasti akan menolong teman-teman indah pada waktunya. Pada saat itu saya selalu dikuatkan oleh firman-firman yang saya dapat di dalam Alkitab. Terus pergumulan saya yang saya hadapi, yang tadi saya ceritakan itu, semua kebutuhan saya itu terpenuhi, dan sampai corona langgar beberapa bulan, sampai corona mulai reda, Tuhan mulai bukan berhentikan berkatnya, bukan, tapi Tuhan mau saya itu bekerja. Sebab apa? Ora et labora, berdoa dan selalu bekerja. Jadi saya ini merenungkan dengan kisah saya yang tadi yang saya ceritakan itu, bahwa corona sudah mulai reda, akhirnya pekerjaan saya kembali pulih, kembali normal, dan disitulah saya berusaha bekerja dengan baik sebagaimana biasa sampai detik ini. Pekerjaan saya semakin lancar dan Tuhan memberkati saya. Tuhan tambahkan pasien-pasien yang baru, dan Tuhan selalu menyertai saya. Apa yang saya kerjakan, Tuhan selalu memberkati. Dan satu lagi, corona yang saya dapat ini, banyak pasien-pasien yang belum aktif. Karena apa? Banyak pekerjaan yang berhenti, mereka usaha-usaha mereka stop. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan memberikan pasien-pasien yang baru dalam hidup saya, dan Tuhan menjawab doa saya lagi, ya. Doa saya yang dari dulu saya berdoa dari dulu sampai sekarang, baru Tuhan menjawab bahwa saya mendapatkan tempat usaha yang strategis di pinggir jalan raya, luar biasa. Pokoknya apa yang saya gumulkan kepada Tuhan selalu jawab dengan indah pada waktunya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kekhawatiran, mengalami masalah, jangan selalu putus asa, sebab Tuhan itu punya rencana. Tuhan tuh punya rancangan yang terbaik buat kita. Yang penting kita selalu bersandar kepada Tuhan, kita selalu berharap, berserah, pasti Tuhan Yesus tolong. Dan banyak sekali kesaksian yang saya mau bagikan, tapi dengan melihat waktu kan nanti bisa terperpanjang lagi. Soalnya saya ini semenjak saya tunanetra ini saya lebih dekat kepada Tuhan. Soalnya dulu saya ini bukan tunanetra, saya ini orang yang bisa melihat, tapi karena kecelakaan motor, tabrakan, saya suka trek-trekan, anak Kupang biasanya. Jadi akhirnya kena mata, dan saya sudah tidak bisa melihat. Ya ini semua rencana Tuhan. Kalau saya tidak jatuh motor, pasti Tuhan, saya tidak pernah mengenal firman, tidak pernah mengenal apa itu doa. Jadi saya bersyukur saya mengalami seperti ini semua atas pertolongan Tuhan. Dan kekuatan-kekuatiran yang saya hadapi, saya alami itu, saya selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti pada saat indah pada waktunya gitu. Jadi kesimpulan buat firman sore hari ini, saya punya sedikit tiga kesimpulan, ya. Jadi di ini semua saya rangkum, saya singkat kata-katanya menjadi CDC, CDC, bukan Christian Disfabel Community, ya, bukan, ya, tapi ini ada artinya. Ini dalam firman ini CDC. C yang pertama itu adalah dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Itu suatu untuk biar kita, kekuatan kita tuh tidak sampai melebihi pikiran kita. Jadi kita harus melakukan seperti itu. C yang pertama. Jadi kalau D yang kedua adalah damai. Bagaimana kalau kita mendapatkan damai itu? Kita harus bersandar kepada Tuhan, dan kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Sebab damai itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti satu lagu yang mengatakan, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Seperti itu. Jadi kalau kita mengalami kekhawatiran,
kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Kita membaca firman, berdoa, pasti damai itu akan hadir dalam hidup kita. Dan jawab persoalan kekhawatiran kita hadapi pasti itu akan selesai. Dan itu semua pasti akan indah pada waktunya. Dan C yang terakhir, kita harus ceria. Sebab hati yang gembira adalah obat. Itu dalam Amsal ya. Amsal mengatakan seperti itu. Jadi kita harus ceria, kita harus bergembira bahwa apa yang kita alami, kekhawatiran, masalah yang kita alami ini adalah masalah biasa. Sebab apa? Dalam 1 Korintus 10 ayat 15 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia. Allah itu tidak memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatanmu. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Itu yang saya rangkumkan sore hari ini, kesimpulan bahwa kekhawatiran yang kita hadapi ini adalah kekhawatiran. Kalau kita menghadapi suatu kekhawatiran itu jangan sampai berlarut-larut. Katakan dalam hati, Allah kita yang kita sembah itu lebih besar dari kekhawatiran, dari masalah yang kita hadapi. Terima kasih. Sore hari ini saya mau berdoa buat teman-teman semua yang berada di Zoom sore hari ini, yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami masalah, yang mengalami pencobaan-pencobaan. Saya mau berdoa buat teman-teman semua ya, di grup ini yang mau mengejar cita-cita apapun. Saya mau berdoa semuanya yang saya doakan ini, letakkan tangan di dada, biar saya mau berdoa sore hari ini, biar teman-teman, apa yang teman-teman hadapi, apa yang teman-teman gumulkan, apa yang teman-teman hadapi akhir-akhir ini, semua akan dijawab Tuhan dengan rancangan-rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, saya mau berdoa Tuhan, setiap teman-teman yang mengikuti Zoom sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan, apapun jadi pergumulannya, apapun jadi persoalannya, kekhawatiran yang mereka hadapi Tuhan, apapun Tuhan, keinginan, cita-cita mereka Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau jawab sesuai dengan janjimu Tuhan, Engkau jawab sesuai dengan rencanamu Tuhan, Engkau jawab sesuai dengan jalanmu Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan semua itu Tuhan, indah pada waktunya Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan, kesehatan, pekerjaan, finansial, apapun, keluarga. Engkau memberkati pelayanan semuanya teman-teman di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga memberkati Kak Stevi. Engkau juga memberkati Tuhan. Setiap pengurus-pengurus yang ada juga Engkau memberkati. Engkau tahu setiap pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga memberkati Yayasan Pondok Kasih yang diketuai oleh Pak Dr. Michael bersama Ibu Mama Hana. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat baik buat kami. Bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik. Engkau Allah Tuhan, Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Tuhan Yesus yang selalu peduli. Tuhan Yesus yang selalu mengerti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sempurnakan doa kami ini Tuhan. Menjadi doa yang sempurna hadapan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bro Edwin kok, raise hand. Silakan Bro Edwin. Ya. Oke. Ya, yang pertama saya dan Pak Stevi mau menyapa Pak Asmuri tadi ya, yang sempat bergabung. Ini barusan sudah live. Terus tadi kan Pak Jefta kan tadi kan sampaikan kalau selama pandemi itu banyak mengalami mujizat ya dari Tuhan ya, dari ada istilahnya kalau saya ingin sih sebenarnya minggu depan atau 2 minggu lagi gitu Pak Jefta berkenan Pak kesaksian Pak di ibadah kami Pak, seperti itu. Apa Bapak bersedia Pak? Terima kasih. Ya nanti saya usahakan ya. Hari apa kayaknya? Biasanya hari apa biasanya? Sama hari Senin, Pak. Ya? Sama Senin setengah 4 sore. Tanggal berapa itu, Mas? Tanggal 9 atau tanggal 16. Oh, 9.
Oh, 9 aja ya, 9 aja ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Jefta, atas Ya. setianya, Pak. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, lanjut. Silakan, Seni. Doa syafaat. Lanjut aja. Oke. Doa Oh ya. syafaat. Saya Langsung juga doa minta syafaat ya, Bro. didoakan. Iya, aku juga minta didoakan ya. Ini Oke, kayaknya banyak yang berulang tahun ini. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Abang Janen dengan Kak Ika yang keempat. Oke. Sebentar, Stevi. Wedding anniversary ya. Yang keempat. Oke, Pak Janen sama siapa, Bro? Maaf. Kak Ika. Oke. Oke, thank you. Oke, ada lagi? Ada. Oke, Putri apa? Saya mohon dukungan doa karena besok adalah anniversary gereja kami yang ke-13 tahun. Semoga gereja kami, gereja GBI Cornerstone Bali. Oh, Cornerstone ya? Ya. Oh iya, dari Bali ini, Bali. Iya. Oke. Yang ke berapa? Anniversary yang ke-13. Oke. Sama untuk gini saya kan jadi penanggung jawab Open PO, tapi yang beli buku sangat sedikit. Mohon dukungan doa. Supaya banyak yang beli ya. Iya. Udah dari kapan ini saya buka Open PO baru sepi banget membeli. Masa yang beli cuma satu. Oke. Supaya banyak yang beli ya, oke. Bukunya buku apa toh? Ya tergantung menulis antologi apa dulu gitu. Kalau ini kan antologi tema yang tidak ada tema. Jadi kita nulis dulu yang daftar tuh nulis dulu, nanti kalau udah selesai, udah terkumpul halamannya sampai halaman berapa dicetak gitu. Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi dari saya, Kak Edwin. Yes, brother. Semi, selamat ulang tahun Semi ya. Terima kasih. Senantiasa panjang umur, Semi. Terima kasih Mas Edwin, mohon didoakan juga ya Mas Edwin hari ini, puji Tuhan yes, diberikan kesehatan sampai bertambahnya usia, dan puji Tuhan juga hari ini Dean juga bisa hadir di sini bareng-bareng saya. Jadi kami pakai satu handphone aja karena emang Dean ada di sini. Siap, brother. Ya, terus doakan juga Kak Edwin buat hubungan kami juga, biar kami terus melangkah di jalan Tuhan, bisa melayani terus sama-sama. Amin. Terus sama Dean juga akan pembinaan juga untuk Porda, dan saya juga akan seleksi juga untuk Porda juga, biar kami bisa sama-sama berprestasi kami berdua. Itu aja Kak, terima kasih. Sama kuliahku Kak. Oke, siap. Oke. Tambahan Pak Edwin. Ya. Saya mohon dukungan doa untuk teman saya yang pernah nulis buku Kisah Badang 5 sama saya. Dia juga ulang tahun hari ini. Oke. Itu ya penulisnya tuh ada di buku pertama saya. Kebetulan tuh kan antologi 3 penulis, dan salah satu penulis di buku tersebut sekarang ulang tahun. Siapa namanya? Namanya Putu Putli, sama-sama Putli. Oke. Oke, ada lagi? Saya. Oke, Kak Ida. Saya mau ujian tanggal 7. Tanggal 7? Ujian apa, Kak Ida? Ujian teologi. Teologi? Iya. Oke. Ada lagi, Kak Ida? Enggak. Sama kesehatan. Oke. Shalom Bang Edwin. Halo brother, gimana brother? Udah sehat? Ya lumayan, mendingan gimana gitu. Oke, mau didoain apa Roni?
Ya doanya semoga tambah sehat juga ya. Oke. Dan kebetulan juga Mama baru datang dari Bangka nih. Wah, Ya, puji Tuhan, saya di Bro. sini. Mantap. Ya, mudah-mudahan semua baik-baik aja sampai Mama nanti balik ke Bangka Belitung juga dengan kondisi baik-baik. Begitu aja, Bang. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kak Reni. Halo. Nanat. Nanat, selamat ulang tahun Nanat ya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Tanggal 30 April. Kak Reni. Melisa. Pak. Yes, halo. Mau didoain apa, Melisa? Enggak, aku lagi ada Steffi, tolong. sesuatu. Kalau mau tetap aja aku beli banana aku lagi buat Kak. Oke. Maaf ya. Shalom, Mas Edwin. Halo, Kak Reni. Iya, mohon didoakan supaya saya sehat-sehat selalu. Dan segala harapannya ke depan Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendaknya. Itu aja, Mas Edwin. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Pak Jefta? Mau didoakan mungkin? Pak Lexi? Oke, saya bisa mulai ini? Sudah. Atau ada lagi? Oke. Aku mulai ya doanya ya. Aku minta tolong, aku minta izin untuk off kamera supaya audionya lancar. Shalom, selamat sore Allah Bapa. Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus, ampuni dosa saya di Nuwantoro dan seluruh peserta ibadah Zoom pada sore hari ini Tuhan, di ibadah Christian Disable Community Pondok Kasih Foundation Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih atas perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga waktu yang Tuhan berikan pada kami sehingga kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, mendengar kesaksian dan juga firman yang disampaikan oleh Bapak Jefta Tuhan Yesus yang sangat memberkati kami semua. Bapak, tak lupa yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas pertambahan usia pada tanggal 30 April untuk saudara kami Asnat dan saya sendiri 1 Mei dan juga saudara Seni yang hari ini sedang berbahagia merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Kami bertiga mengucapkan terima kasih, bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan pada kami, yang kami terima, sehingga kami bisa merasakan panjang umur, Tuhan. Pakailah hidup kami, lebih lagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkenan melihat kami, memandang kami, sehingga Tuhan Yesus memberkati kami, bisa menjadi saluran berkat untuk keluarga kami dan juga orang di sekitar kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara Steffi, ketua kami, berilah kesehatan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan buah pelayanan Steffi, memulihkan kesehatannya lebih dan lebih lagi hari demi hari Tuhan. Secara khusus untuk Bapak Janen dan juga Kak Ika yang saat ini sedang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus berkati dengan kuasa Tuhan Yesus. Menjadi keluarga pernikahan yang bahagia, lestari, dan ikut serta dalam karya tangan Tuhan Yesus di dunia menjadi saluran berkat untuk keluarga. Tuhan Yesus berkati pekerjaan dari Bapak Janen, Kak Ika. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dengan berlimpah-limpah sehingga melalui berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapak Janen dan Kak Ika,
Bapak Janin dan Kak menjadi calon berkat bagi keluarga dan juga sesama. Tak lupa kami juga berdoa untuk Saudara Putri yang besok gerejanya Tuhan Yesus GBI Cornerstone di Bali berulang tahun yang 13. Bapak kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati jemaat, para pemuka agama, pendeta, pelayan Tuhan Yesus yang di GBI Cornerstone Bali Tuhan Yesus. Lebih dan lebih lagi agar bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal nama Tuhan Yesus. Dan kiranya melalui pelayanan mereka, nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Saya juga berdoa secara khusus untuk pekerjaan dari saudara kami Putri sebagai penanggung jawab Open PO, penerima PO Tuhan Yesus untuk buku antologi di percetakan yang saat ini tempat Putri bekerja. Berilah berkat Tuhan, tolonglah. Kiranya Tuhan Yesus buka berkat, pintu-pintu berkat dari langit sehingga banyak orang-orang yang berkenan untuk membeli buku antologi maupun buku lainnya melalui Putri Tuhan. Kiranya dari hasil tersebut bisa memberikan berkat untuk Putri. Secara khusus saya juga berdoa untuk temannya Putri yang bernama Putu yang berulang tahun Tuhan. Bila panjang umur, kesehatan, dan juga Tuhan Yesus pakai kehidupannya. Jadi selalu berkat untuk keluarga dan juga orang lain Tuhan Yesus. Secara khusus saya juga berdoa untuk saudara kami Semi. Bapak, secara khusus tolonglah saat ini Semi sedang mengikuti seleksi di Porda Jawa Barat. Bersama juga dengan Dean Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berikan jalan dan berkati sehingga mereka bisa lolos seleksi yang menjadi atlet untuk jadi berkat untuk diri mereka dan keluarga mereka sendiri yang saat ini secara khusus Tuhan Yesus untuk Semi dan Dean yang membina sebuah hubungan Tuhan Yesus dalam kasih. Berikanlah Roh Kudus hikmat sehingga hubungan mereka berada dalam jalan Tuhan. Jauhkanlah dari hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Berilah mereka rasa tanggung jawab dalam menjaga kesucian dalam hubungan. Dan apabila ada sedikit salah paham maupun proses adaptasi pengendalian mereka, Tuhan Yesus berikan kedewasaan secara khusus dalam hati pikiran mereka. Dengan Roh Kudus, hikmat Tuhan, sehingga apabila Tuhan menghendaki dapat melangkah lebih serius lagi Tuhan Yesus. Bapak, saya juga secara khusus berdoa untuk Kak Ida yang pada tanggal 7 akan ujian teologi. Tuhan Yesus berkati, kiranya bisa lulus dengan baik. Apabila ujian tersebut ada materi yang harus dihafal oleh Kak Ida, berkati agar kiranya Kak Ida bisa menghafal materi tersebut dengan baik dan juga mengerjakan ujian dengan lancar Tuhan Yesus, sehingga bisa lulus dengan nilai yang baik. Berikan juga kesehatan senantiasa untuk Kak Ida Tuhan, dan secara khusus saya juga berdoa untuk Kak Roni. Maaf Tuhan, untuk Roni yang saat ini sedang pemulihan untuk COVID. Tuhan Yesus tolonglah sembuhkan Roni. Pemulihannya hari demi hari melalui obat yang diminum dari dokter bisa menyembuhkan Roni, memulihkan keadaannya fisiknya Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami berdoa untuk mama dari Roni yang baru saja datang dari Bangka untuk melihat Roni di Tangerang. Tolong Tuhan jaga dan sukacita dalam kehidupan Roni dan juga mama. Dan tolong hantarkanlah bila saatnya nanti mama harus kembali ke Bangka, tolong hantarkan dengan selamat dalam perjalanannya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas kemurahan Tuhan untuk Roni dan juga mama Roni. Secara khusus saya juga berdoa untuk Kak Reni. Kiranya Tuhan berikan senantiasa kesehatan. Dan juga dalam segala hal yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh Kak Reni selama itu Tuhan Yesus pandang baik. Kiranya Tuhan Yesus kabulkan, Tuhan Yesus buka jalan, Tuhan Yesus berikan kemudahan. Salah satunya Tuhan untuk peluncuran buku, kiranya Tuhan Yesus turut campur, berikanlah kelemah lembutan, kerelaan dalam hati sang editor Tuhan agar bisa membantu dengan mudah proses penerbitan buku Kak Reni. Saya juga berdoa untuk setiap satu persatu kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus pakai kami
lebih dan lebih lagi agar menjadi jalan berkat untuk keluarga dan juga masyarakat, dan melalui perkenanan Tuhan Yesus dalam diri kami, pekerjaan kami. Nama Tuhan Yesus nanti dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Amin, kasih amin. Tuhan. Kami sudah menerima berkat-Mu. Selamat perjalanan ibadah kami Tuhan. Dari mulai kami memuji, memuliakan nama-Mu, sampai kami mendengarkan kesaksian-kesaksian, kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami jangan khawatir, tapi kami mau mencari dahulu kerajaan Allah. Kami juga mencari damai di dalam Engkau. Satu-satunya kedamaian hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau mengalami keceriaan dalam sukacita di dalam Roh Kudus-Nya. Kami menerima berkat-Mu ini Tuhan, dan kami akan menutup doa ini, dan kami terima berkat-Mu yang sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih, keselamatan, sukacita, penyertaan oleh Roh Kudus kiranya dilimpahkan kepada kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat-Mu. Puji Tuhan. Amin.